Suara ketukan pintu membuat Boy terlihat panik. Dia sangat takut dikira telah melakukan yang tidak-tidak dengan Alexa. Mereka semalam memang tidur satu ranjang, tapi tidak melakukan apapun. Sudah dipastikan Boy masih perjaka dan Alexa masih perawan. Berbeda dengan Alexa, gadis itu justru terlihat sangat santai sekali. Lagi pula dia merasa tidak ada yang dirugikan. Boy tidak membuatnya menjadi mantan perawan. Nona, lebih baik kamu segera bersembunyi. Pinta Boy. Kenapa aku harus bersembunyi? Kita tinggal jawab aja kalau kita gak melakukan apa-apa. Jawab Alexa dengan tenang. Justru karena kita tidak melakukan apa-apa, makanya Nona harus bersembunyi, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah berkata seperti itu, Boy segera menarik tangan Alexa. Alexa merasakan kepalanya pusing karena Boy terus membawanya berlari ke sana kemari seperti setrikaan, untuk mencari tempat persembunyian. Gadis itu sangat terkejut ketika melihat Boy yang sedang membuka pintu lemari pakaian. Kamu harus bersembunyi di sini. Alexa sangat keberatan sekali harus bersembunyi di dalam lemari. Gak mau. Kamu pikir aku kecoa, disuruh ngumpet di dalam lemari. Boy tidak ingin mendengarkan protes dari Alexa, pria itu segera memasukkan Alexa ke dalam lemari ketika dia mendengar suara seseorang yang sedang membuka pintu, karena memang pintu kamar Boy sedang dalam keadaan tidak terkunci. Beruntung sekali Boy sudah berhasil menutup pintu lemari tersebut. Ceklek. Terlihat Maxime dan Rahel yang sedang masuk ke dalam kamar milik Boy. Boy. Maxime tidak meneruskan perkataannya ketika dia melihat keadaan Boy yang sedang dalam keadaan kemejanya berantakan, bahkan terlihat ada sekitar 4 kancing yang terbuka. Karena Boy belum sempat membenarkan kancing di kemejanya. Maxime segera menutup mata Rahel yang nampak tidak berkedip ketika melihat betapa six-pack-nya tubuh Boy. Boy, cepat benarkan kemejamu. Kasihan mata istriku. Titah Maxime. Boy yang sikapnya selalu dingin, dia hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian dia segera merapikan kemejanya. Boy sama sekali tidak peka atau merasa bersalah kepada Maxime, padahal sang tuan muda sangat takut sekali kalau istrinya akan ngiler melihat betapa gagahnya tubuh Boy. Setelah selesai merapikan kemeja, Boy pun segera bertanya kepada Maxime, mengapa tuan masuk ke dalam kamar saya? Apa ada yang harus saya bantu, tuan? Tadi aku mendengar suara jeritan Alexa. Tapi ternyata dia tidak ada di kamarnya. Jawab Maxime sambil menatap Boy dengan penuh rasa curiga. Saya tidak tahu, tuan. Mungkin saja Nona Alexa sedang berada di ruangan yang lain. Baru kali ini Boy harus berbohong kepada Maxime. Dia hanya tidak ingin membuat Maxime salah paham jika seandainya tahu bahwa Alexa semalam tidur di kamarnya. Iya kayaknya Alexa memang gak ada di sini, sayang. Rahel malah membela Boy. Tapi Maxime sangat penasaran sebelum dia memastikannya dengan jelas. Maxime pun segera mencari keberadaan Alexa di setiap sudut kamar, termasuk di kolong ranjang dan di balik gorden. Tapi ternyata Alexa memang tidak ada di sana. Iya, sepertinya dia memang tidak ada di sini. Boy sangat bernafas lega, akhirnya Maxime dan Rahel percaya kalau Alexa tidak berada di kamarnya. Hampir saja dia akan mendapatkan musibah gara-gara kecerobohan gadis itu. Karena Maxime sudah memastikan Alexa tidak ada di kamar Boy, dia memutuskan untuk keluar dari kamar asistennya itu. Kalau begitu, Maxime tidak meneruskan perkataannya ketika dia dan yang lainnya tiba-tiba mendengar suara bersin. Hachi. Rupanya Alexa yang sedang bersembunyi di dalam lemari, dia tidak bisa menahan bersin ketika hidungnya sangat merasakan gatal. Alexa terlihat sangat kesal sekali ketika Boy memaksanya masuk ke dalam lemari. Dia sangat menyebalkan sekali. Kenapa aku harus disuruh bersembunyi di sini? Gerutu Alexa dengan suara pelan. Gadis itu pun terdiam ketika dia mendengar suara percakapan Boy, Maxime, dan Rahel. Alexa sengaja menempelkan telinga ke daun pintu lemari, dia sangat penasaran sekali dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Boy dengan sepasang suami istri yang sedang bucin itu. Alexa nampak terkejut ketika tangannya tidak sengaja menyentuh sesuatu di dalam lemari tersebut. Apa ini?
Ucapnya sambil memperhatikan sebuah kain yang berbentuk segitiga berwarna biru dongker. Alexa pun meneguk selaiva ketika dia menyadari bahwa yang sedang dia pegang adalah celana dalam milik Boy, membuat pikiran gadis itu tiba-tiba menjadi melanglang buana. Tiba-tiba wajahnya memerah ketika dia membayangkan bagaimana bentuk isinya. Dia pun segera menyimpan kembali celana dalam tersebut pada tempatnya. Kenapa dia harus menyembunyikan aku di lemari khusus pakaian dalam? Alexa berkata di dalam hatinya. Gadis itu terlihat salah tingkah. Namun, Alexa tiba-tiba merasakan hidungnya sangat gatal sekali, dia berusaha sekeras mungkin untuk menahannya. Tapi hidungnya yang mancung itu tidak bisa diajak kompromi, membuat Alexa menjadi bersin. Hachi. Suara bersin Alexa rupanya terdengar oleh Maxime dan Rahel yang hendak keluar dari kamar Boy, membuat mereka seketika menghentikan langkahnya. Ais, mampus aku. Alexa berkata dengan suara pelan sambil menepuk jidatnya sendiri. Begitu pula dengan Boy, pria itu terlihat salah tingkah. Dia tidak tahu harus menjelaskannya dimulai dari mana kepada Maxime dan Rahel. Suara bersin siapa itu? Kok kayak suara Alexa? Gumam Maxime sambil menatap Boy dengan penuh rasa curiga. Ya iyalah itu memang suara Alexa, masa suara kecoa, sayang. Rahel menimpali perkataan suaminya. Tuan, biar saya jelaskan, baru kali ini Boy berbicara dengan terbata-bata seperti itu. Biasanya pria itu selalu bersikap tegas, datar, dan dingin. Ini semua gara-gara Alexa. Dia selalu bernasib sial jika berurusan dengan gadis itu. Maxime tidak memberikan kesempatan kepada Boy untuk berbicara, pria itu segera berjalan mendekati lemari. Di setiap langkah kaki Maxime membuat jantung Boy dan Alexa berdebar-debar tak karuan. Mereka seakan-akan seperti sepasang kekasih yang sedang digerebek karena sudah berbuat mesum. Jangankan untuk berbuat mesum, Boy menatap kedua mata Alexa saja tidak pernah mau. Ceklek. Begitu pintu lemari terbuka. Maxime melihat di dalam lemari sana ada Alexa dengan posisi terduduk sambil nyengir kuda. Peace. Ucap Alexa dengan wajah memerah sambil menunjukkan kedua jarinya berbentuk huruf V kepada Maxime. Maxime pun nampak melongo. Begitu pula dengan Rahel. Kedua pasutri segera memandangi Alexa dan Boy secara bergiliran. Apakah semalam mereka sudah melakukan adu mekanik? Itulah yang ada di dalam pikiran Maxime dan Rahel, mengingat Alexa berada di kamar Boy, apalagi kondisi kemeja yang dikenakan oleh Boy berantakan. Boy pun menghela nafas dengan panjang. Selama ini dia belum pernah melakukan kesalahan apapun di dalam pekerjaannya. Tapi gara-gara dia menolong Alexa yang sedang mabuk membuat dia harus bernasib sial. Entah apa yang terjadi pada nasibnya setelah ini. Dia sangat berharap setelah ini dia tidak berurusan dengan Alexa lagi, karena Alexa selalu membuat dia mendadak menjadi pria bodoh setiap kali berurusan dengan gadis.